Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Muhammad Lisena. Saya dari kelompok 3. Lupa juga rekan saya Wahina dan Alpi Agustina akan menyampaikan materi tentang standar operasional prosedur yaitu atau SOP. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara sedikit saja tentang SOP. SOP merupakan sebuah pedoman yang berisikan tentang standar operasional. Standar ini yaitu tata cara yang menjadi patokan kita dalam suatu tindakan. Nah, kapan sih SOP ini dibuat? Biasanya SOP ini dibuat sebelum pekerjaan dilakukan. Oke, tahan teman-teman. Mungkin uh, akan dijelaskan secara detail oleh rekan-rekan saya yaitu Ahmad Widiana dan Alpi Agustina. Apa itu SOP, terus tujuannya, manfaat, dan mungkin kami membuat SOP secara mandiri atau kita seolah-olah membuat perusahaan gitu. Oke, tonton dan simak videonya. Apa itu SOP? Standar Operational Procedure atau biasa disebut dengan nama SOP merupakan suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan atau panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan. Fungsi SOP ada 4. Yang pertama, sebagai panduan. SOP sebagai panduan ini maka akan memudahkan dalam hal operasional dan juga dapat memudahkan pekerja dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, sebagai dasar hukum. SOP sebagai dasar hukum, hal ini akan berkaitan dengan hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Yang ketiga, memberikan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan. SOP akan memberikan informasi berupa alur langkah-langkah yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang keempat, pedoman disiplin. SOP sebagai pedoman disiplin aturan yang harus diikuti. Bila melanggar aturan, maka akan mendapatkan konsekuensi. Dengan hal itu, maka akan menciptakan disiplin kerja. Tujuan SOP juga ada 4. Yang pertama, meminimalisir kesalahan. Dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat akan meminimalisir tingkat kesalahan. Yang kedua, karyawan lebih mudah mengetahui tentang pekerjaan mereka. Hal ini dapat mengetahui apa saja yang akan dikerjakan oleh pekerja. Yang ketiga, karyawan baru akan mudah beradaptasi. Dengan adanya panduan, setiap karyawan baru akan mudah beradaptasi. Apa saja hak dan tanggung jawabnya. Dan tujuan SOP yang terakhir adalah membantu perusahaan mencapai target yang mereka buat. Selanjutnya, ada struktur dari perusahaan retail yang SOP-nya kami jadikan contoh untuk tugas ini. Di paling atas ada branch manager atau BM, di bawah BM ada deputy branch manager atau DBM, selanjutnya ada area manager atau AM, lalu ada area koordinator atau AC, di bawah AC ada ship of store atau COS, dan di bawah COS ada asisten ship of store atau AKOS, dan MD. Di urutan paling bawah ada crew reg, crew FF, dan kasir. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, serta memberikan kualitas pelayanan terbaik. Sedangkan misinya adalah budaya 2I 3K. Integritas yang tinggi, inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, kualitas dan produktivitas yang tertinggi, kerjasama tim, dan kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Widiana. Saya akan menjelaskan panduan perilaku personal toko DBD. Di sini ada kategorinya, kasus yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan, dan penerapan saksi. Yang pertama ada pelayanan pelanggan. Kasusnya, personal toko tidak melayani sesuai standar atau tidak ramah atau sopan. Yang harus dilakukan selalu menghargai konsumen dengan bersikap ramah, senyum, dan memaksimalkan pelayanan kepada konsumen. Yang tidak harus dilakukannya, menganggap konsumen bukanlah orang yang penting yang harus dihargai dan dihormati. Sanksinya, dia mendapatkan teguran.
Yang kedua ada teknikal. Biasanya pelanggan tidak mendapatkan kode unik karena struk sobek. Yang harus dilakukannya memberikan hak konsumen sesuai dengan haknya seperti memberikan stempel, kode unit pengundian, dan lain-lain. Yang tidak boleh dilakukan, kurang berhati-hati saat mengambil struk yang keluar dari printer. Tegurannya, penerapan sanksinya dapat mendapatkan teguran. Yang ketiga, ada pelayanan pelanggan. Personel toko mendahulukan pelanggan yang lain yang tidak antri atau tanpa persetujuan. Yang harus dilakukan melayani konsumen sesuai antrian dan selalu konfirmasi atau meminta persetujuan konsumen jika berada dalam kondisi tertentu. Yang tidak harus dilakukannya, tidak memperhatikan antrian konsumen dan tidak izin kepada konsumen saat akan mendahulukan konsumen lainnya. Kena sanksinya itu mendapat teguran. Yang keempat ada knowledge. Personal toko tidak mengerti promo. Notnya, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melanggar peraturan perusahaan. Yang harus dilakukan, personel harus mengupdate informasi tentang promosi melalui mailer atau juklak dan lain-lain. Yang tidak harus dilakukan, kasir acuh dan tidak mau tahu dengan program promosi yang sedang berjalan. Dia kena sanksinya itu SP1. Yang kelima, ada personel toko tidak dapat bertransaksi secara benar. Yang harus dilakukan, personel toko harus melakukan semua transaksi dengan benar. Yang harus dilakukannya tidak meningkatkan pengetahuan yang menunjang pekerjaan di toko. Penerapan sanksinya dia kena SP1. Yang keenam, ada prosedur. Personel toko tidak menanyakan kartu member. Yang harus dilakukan, melakukan standar percakapan kasir dan pelayanan kepada konsumen. Yang harus tidak dilakukannya, tidak paham akan manfaat kartu member atau merasa malas menanyakan kartu member. Dia mendapatkan SP1. Yang ketujuh, kartu member tidak di-scan. Yang harus dilakukannya, memberikan hak konsumen sesuai dengan haknya seperti memberikan stempel, kode unit penjualan, kembalian, dan lain-lain. Yang tidak dilakukannya, lalai dan tidak berkonsentrasi saat melayani konsumen sehingga kartu member tidak di-scan. Dia akan mendapatkan SP1. Yang ke-8 ada prosedur. Produk food dan non-food tidak dipisah. Itu dalam kantong belanjaannya. Memisahkan belanjaan konsumen yang food dan non-food. Yang tidak harus dilakukan, sengaja tidak memisahkan produk food dan non-food saat mengemas kecuali atas keinginan konsumen. Dia akan mendapatkan SP1. Prosedurnya. Yang ke-9 ada prosedur penolakan voucher physical family. Mencoba dahulu untuk melakukan transaksi kepada end user melalui aplikasi Post and Entrance. Yang tidak dilakukannya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait voucher dan tidak memberikan penjelasan. Dia akan mendapatkan SP2. Yang ke-10 ada prosedur penolakan personal toko tidak konfirmasi donasi. Yang harus dilakukannya melakukan standar percakapan kasir dan pelayanan kepada konsumen. Yang tidak dilakukannya, beranggapan bahwa karena nominal donasi kecil maka tidak perlu untuk dikonfirmasi kepada konsumen. Dia akan mendapatkan SP2. Selanjutnya ada prosedur penolakan transaksi layanan atau reguler. Dia pelayanan dalam toko kita. Seharusnya mencoba dahulu untuk melakukan transaksi kepada end user melalui pos dan e-trans. Yang tidak dilakukan, melakukan penolakan dengan tidak memastikan terlebih dahulu apakah transaksi dapat dilakukan atau tidak. Dia akan mendapatkan SP2. Yang selanjutnya ada prosedur penolakan transaksi no commerce. Itu kayak pembayaran listrik kayak gitu. Seharusnya itu mencoba dahulu untuk mencoba transaksi kepada end user melalui aplikasi e-trans. Dan tidak harus melakukan penolakan dan tidak memastikan terlebih dahulu apakah transaksi dapat dilakukan atau tidak. Dia akan mendapatkan SP2. Selanjutnya, personal toko tidak memberikan struk belanja asli atau secara sengaja. Seharusnya memberikan hak konsumen sesuai peraturan, salah satu yaitu memberikan struk belanjanya. Yang tidak harus dilakukannya itu sengaja tidak memberikan struk belanjaan karena berpikir bahwa struk tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen. Dia akan mendapatkan SP2 sampai dengan di PHK. Selanjutnya, integritas. Personal toko sengaja tidak memberikan bonus produk meskipun sudah sesuai mekanismenya. Yang harus dilakukannya itu memberikan hak konsumen sesuai pelayanan memberikan hadiah atau bonus dari program promosi. Yang tidak harus dilakukannya, sengaja tidak memberikan bonus produk untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau kelompok. Dia akan mendapatkan SP2 sampai dengan PHK. Yang selanjutnya, integritas. Donasi konsumen tidak tercantum di struk. Dia itu harus menjunjung integritasnya karena harus jujur, dalam artian yang harus dilakukannya itu menjunjung tinggi integritas dalam melakukan pekerjaan seperti mengkonfirmasi program donasi secara lengkap dan memastikan ketenaran donasi sudah masuk. Yang tidak harus dilakukannya itu sengaja tidak menginput donasi konsumen
kendala sistem. Dia akan mendapatkan SP2 atau sampai dengan PHK. Yang selanjutnya, personel toko scan kartu member bukan milik pelanggan. Jadi dalam artian dia tidak men-scan kartu member yang punya pelanggan. Yang harus melakukannya menjunjung tinggi integritas dalam melakukan pekerjaan seperti tidak menggunakan kartu kontak pribadi dalam transaksi konsumen untuk mendapatkan poin. Yang tidak harus dilakukannya itu sengaja tidak scan kartu member pelanggan untuk mendapat kepemilikan pribadi atau untuk kelompok. Dia itu akan menggunakan kartu member si pemiliknya. Dia itu akan mendapatkan sanksi SP2 sampai dengan di PHK. Yang selanjutnya, jumlah belanja yang diterima pelanggan tidak sesuai dengan struk. Dalam artian belanjanya itu lebih sedikit daripada struknya, kalau atau enggak yang diinput di kasirannya itu lebih banyak dari belanjanya. Dia itu harus melakukan pemberian informasi yang sebenarnya saat melakukan transaksi. Yang tidak harus dilakukan, tidak teliti saat konsentrasi barang konsumen atau dengan sengaja mengambil barang belanjaan milik konsumen. Dia akan mendapatkan SP2, PHK sampai dengan dipidana. Yang selanjutnya, penyalahgunaan promo oleh personel toko. Yang harus dilakukannya itu memberikan informasi yang sebenarnya saat melakukan transaksi dan selalu berperilaku jujur kepada konsumen, rekan kerja, dan pihak ketiga lainnya. Yang tidak harus dilakukannya, sengaja tidak menginformasi promo sesuai mekanisme untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dia bisa mendapatkan sanksi SP2, PHK sampai dengan dipidana. Yang selanjutnya, personel toko tidak mentransaksikan poin milik pelanggan. Dalam artian dia itu harus menjunjung tinggi integritas atau kejujuran dalam melakukan pekerjaan seperti tidak menggunakan kartu kontak pribadi dalam transaksi konsumen untuk mendapatkan poinnya. Yang tidak harus dilakukannya, sengaja mengambil poin konsumen untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dia akan mendapatkan SP2, PHK sampai dengan pidana. Personel toko transaksi secara manual, dalam artian melakukan semua transaksi konsumen secara komputer di saat yang sama. Dia itu tidak di-scan barangnya itu, dalam artian asal harga gitu. Yang tidak harus dilakukan dengan sengaja tidak menginput barang belanja konsumen ke dalam sistem pos untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dia akan mendapatkan SP2, PHK sampai dengan dipidana. Integritas, uang kembalian kurang, ada unsur kesengajaan. Dia sengaja uang kembaliannya kurang untuk kepentingan pribadi. Dia akan mendapatkan, yang harus dilakukannya memberikan hak konsumen sesuai dengan memberikan struktur belanja kembalian yang pas serta menyebut nominal kembaliannya. Yang tidak dilakukan, tidak teliti saat menghitung uang kembalian dan sengaja mengurangi kembalian konsumen untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dia akan mendapatkan SP2, PHK sampai dengan pidana. Yang terakhir, personel toko menerima hadiah atau imbalan dari konsumen dari pihak. Seharusnya dia menolak seharusnya pemberian dari konsumen, karena kita harus ikhlas. Dan yang tidak harus dilakukannya, menerima imbalan konsumen dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dia akan mendapatkan sanksi SP2 dan PHK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.